Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Puspita Dewi dari STIE Ekuitas Bandung dengan NPM C101900099. Di sini saya akan mempresentasikan rencana penelitian saya dalam mata kuliah Seminar Akuntansi Manajemen kelas A dengan dosen pengampu Ibu Dwi Puryati SE MSI AKCA. Saya mengambil topik Activity Based Costing untuk rencana penelitian saya, karena menurut saya topik ABC ini menarik untuk dijadikan penelitian. Metode ABC dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas bab 1 mengenai rencana penelitian saya. Baik, di sini saya mengambil judul yaitu penerapan metode Activity Based Costing pada layanan rawat inap Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. M. Salamun Bandung. Selanjutnya, di sini bab 1 pendahuluan yang akan saya bahas ada 5 sub. Yang pertama mengenai latar belakang, yang kedua mengenai rumusan masalah, yang ketiga mengenai tujuan penelitian, yang keempat mengenai manfaat penelitian, dan yang kelima mengenai sistematika penulisan. Beralih kepada subbab yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Di sini yang pertama, latar belakangnya yaitu adalah organisasi yang berorientasi profit atau non-profit sama-sama memiliki tujuan. Organisasi yang berorientasi profit bertujuan mencari laba. Organisasi yang berorientasi non-profit juga bertujuan menjaga kelangsungan operasionalnya. Persaingan dalam bisnis tidak hanya terjadi pada bidang manufaktur atau industri saja, namun juga pada bidang jasa. Persaingan yang terjadi menimbulkan adanya iklim kompetitif. Iklim kompetitif juga terjadi pada perusahaan yang berorientasi non-profit. Salah satunya adalah rumah sakit. Rumah sakit memperoleh penghasilan dari pendapatan jasa dan fasilitas yang diberikan. Salah satunya adalah jasa rawat inap. Penetapan tarif jasa layanan rawat inap di banyak rumah sakit masih menggunakan metode akuntansi biaya tradisional. Metode akuntansi biaya tradisional akan mengakibatkan timbulnya distorsi biaya produk. Permasalahan distorsi biaya akan dapat dihindari dengan menggunakan metode akuntansi biaya yang berfokus pada aktivitas yaitu metode ABC atau Activity Based Costing. Lalu, rumah sakit yang saya jadikan sebagai objek penelitian adalah Rumah Sakit Dr. M. Salamun. Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. M. Salamun itu berlokasi di Jalan Cimbeleit nomor 2013, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat dengan kode pos 40142. Rumah Sakit Angkatan Udara Salamun menawarkan berbagai macam pelayanan, yaitu ruang instalasi gawat darurat, ruang poliklinik spesialis sebanyak 21 ruangan, ruang rawat inap sebanyak 8 unit ruangan kelas dan bangsal, laboratorium, radiologi, dan apotek. Baik, selanjutnya setelah adanya latar belakang yang saya buat, muncullah suatu masalah yang saya buat menjadi sebuah rumusan. Yang pertama adalah bagaimana penentuan tarif rawat inap pada Rumah Sakit Angkatan Udara Salamun Bandung dengan menggunakan Activity Based Costing. Yang kedua, berapa besarnya perbedaan tarif rawat inap pada RSAU Salamun Bandung dengan menggunakan perhitungan akuntansi biaya tradisional dan Activity Based Costing. Selanjutnya, setelah adanya rumusan masalah, maka masalah tersebut kita pecahkan untuk mencapai suatu tujuan. Maka dari itu, tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana penentuan tarif rawat inap pada Rumah Sakit Angkatan Udara Salamun dengan menggunakan Activity Based Costing. Yang kedua, untuk mengetahui berapa besarnya perbedaan tarif rawat inap pada RSAU Salamun dengan menggunakan perhitungan akuntansi biaya tradisional dan Activity Based Costing. Selanjutnya, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada bagi perusahaan. Penelitian ini dapat memberikan masukan berupa saran-saran serta sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijaksanaan kepada manajemen di bidang finansial dalam kegiatan
operasionalnya demi kelancaran dan kelangsungan operasional. Yang kedua, ada bagi penulis. Bagi penulis, manfaatnya yaitu untuk menerapkan metode atau ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan melatih kemampuan untuk menganalisa permasalahan yang ada serta mencari penyelesaiannya. Yang ketiga, ada bagi pembaca, yaitu manfaatnya dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan serta sebagai perbandingan dan sumber acuan untuk bidang kajian yang sama. Baik, selanjutnya kita beralih kepada subbab yang terakhir, yaitu mengenai sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini juga terbagi menjadi 5. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan, yang dimana seperti yang kita bahas tadi, pendahuluan itu berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan ini sendiri. Lalu yang kedua ada bab 2 mengenai tinjauan pustaka yang berisi mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Lalu yang ketiga ada bab 3 yaitu metodologi penelitian yang berisikan yaitu metode-metode yang kita lakukan selama penelitian. Lalu yang keempat ada bab 4 yaitu analisis dan pembahasan merupakan sebuah jawaban atau hasil dari metode penelitian yang telah kita lakukan. Lalu yang kelima ada bab 5 penutup yang berisikan kesimpulan serta saran-saran. Lalu sekian presentasi dari saya harapkan ini dapat memenuhi salah satu syarat untuk tugas seminar akuntansi manajemen. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.